memang dalam beberapa undangan-undangan debat di kampus, di berbagai forum, itu terkesan Mas Gibran ini menghindar, ya, karena sehingga memang jadi perbincangan di masyarakat terkesan bahwa dia takut atau tidak berani. Yang kedua tadi karena masalah asam sulfat dan masalah folat itu, jadi itu menjadi juga salah satu perbincangan ya, yang dianggap dia belum memiliki wawasan yang luas. Jadi ini semua itu tak ada asap kalau tak ada api. Gitu. Kalau dia hadir setiap debat, setiap forum-forum undangan, tentu saja orang akan menganggap bahwa dia pede, dia bisa. Tapi karena dalam dua kasus tadi, saya kira menjadi salah satu perhatian masyarakat bahwa stigma dan persepsi itu dibuat sendiri oleh Mas Gibran sendiri, bukan oleh kami. Iya, kita harus pahami bahwa ini adalah ajang untuk memberikan peluang keterbukaan pada publik untuk mendapatkan gambaran dan menilai kelayakan seorang RI2 ya, karena dia akan memimpin bangsa kita ini dan mengurusi tugas-tugas yang maha besar dan maha luas, dan sewaktu-waktu akan menggantikan presiden. Jadi ini memang merupakan ajang publik untuk menilai dan bukan ajang elit politik dalam menilai siapa yang paling layak di dalam mengemban tugas sebagai cawapres. Pengamat politik Airlangga Pribadi Kusman menyoroti penampilan calon wakil presiden, cawapres, nomor 02 Gibran Rakabuming Raka dalam debat cawapres yang digelar KPU pada Minggu, 21 Januari 2024. Menurutnya, manuver Gibran dalam debat cawapres kedua malam ini tidak berhasil dalam menjatuhkan Cak Imin maupun Profesor Mahfud. Menurut Airlangga, penampilan Gibran memperlihatkan persoalan etis, etiket, tata krama, dan ketidakmampuan memahami persoalan. Penampilan Gibran justru membongkar kamuflase kesantunan yang selama ini ingin ditampilkan Gibran kepada publik. Kita bisa menyaksikan saat ketika Gibran berusaha menjatuhkan Cak Imin dengan menyebut pertanyaan dapat bocoran dari Pak Tommy Lembong jelas tidak ada fakta, dan memperlihatkan minusnya tata krama dengan menyebut orang lain dengan tujuan menjatuhkan orang. Jelasnya, blunder serangan Gibran selanjutnya adalah ketika Gibran bertanya terkait inflasi hijau, Green Fashion, kepada cawapres nomor urut 03 Mahfud MD. Airlangga menuturkan, penjelasan Gibran yang terkesan menggurui Profesor Mahfud justru tidak memberikan kejelasan. Sudah tepat ketika Profesor Mahfud menyatakan pertanyaan dan pernyataan recehan untuk jawaban Gibran. Hal ini justru menunjukkan lemahnya etika, etiket dan kegagalan memahami persoalan dari Gibran yang membongkar kamuflase kesantunan yang selama ini ditampilkan. Imbuhnya, dosen Universitas Airlangga, Unair, Surabaya ini mengatakan, Gibran tidak berangkat dari penjelasan, namun langsung melompat dengan memberikan contoh aksi demonstrasi di Prancis. Sebaliknya, jawaban dari Mahfud MD sudah tepat. Airlangga menjelaskan, makna dari Green Fashion itu adalah ketika biaya untuk renewable and green economy dalam transisi ekonomi naik melebihi kalkulasi market, sehingga membuat pelaku ekonomi enggan untuk melakukan transisi menuju ekonomi hijau. Justru jawaban Profesor Mahfud dalam hal ini benar, kultur Madura yang terbiasa dalam melakukan resikle barang ekonomi dan mengelolanya bagi ekonomi hijau, justru memiliki peran sebagai cultural capital, modal budaya, yang penting untuk menurunkan inflasi hijau. Katanya, dia menambahkan, langkah Gibran yang agresif dan cenderung menyerang dilakukan untuk membalas penampilan Prabowo yang terkesan emosional dan kalah dalam debat Capres kedua.